Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera menyongsong hari ini dalam berkat Tuhan yang baru bagi kita sekalian. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal senantiasa menyertai kita. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2-6 demikian. Sejak tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Jangan mendua hati. Saudara-saudaraku, penyambutan kembalinya tabut Tuhan dengan meriah dari negeri Filistin ternyata tidaklah berlangsung lama. Kematian orang Israel karena hukuman Tuhan sebagai bukti bahwa rasa takut dan hormat kepada kekudusan Tuhan ternyata makin memudar di dalam kalangan orang-orang Israel pada masa itu. Lalu timbullah pertanyaan, mengapa hidup umat Israel masih tetap menderita dijajah Filistin? Padahal dari perikop sebelumnya kita tahu bahwa tabut Allah sudah kembali ke tengah-tengah orang Israel. Dan orang Filistin pun sebenarnya kapok menghadapi Yahweh, Allahnya orang Israel, karena dewa Dagon tak sanggup menghadapi keperkasaan Yahweh Allah Israel itu. Dan mengapa selama 20 tahun Israel dijajah Filistin? Ternyata pada masa itu orang Israel yang tinggal di antar orang Kanaan dan berpengaruh dengan kebudayaan serta agama Kanaan yang percaya bahwa dewa-dewa Kanaan sebagai yang menjamin keberhasilan panen bagi mereka yang percaya pada dewa kesuburan sembahan Kanaan. Tapi di sisi lain Israel tetap melaksanakan ritual agama mereka. Namun pelacuran, korban anak-anak, dan dosa-dosa keji yang lainnya juga tetap dilakoni. Mereka juga mengingat tindakan-tindakan Tuhan yang menyelamatkan pada masa lampau juga tetap masih dirindukan. Jadi kini hati mereka terbagi-bagi. Percaya pada dewa-dewa Kanaan, melakukan ibadah kepada Allah disertai dengan kehidupan yang keji dalam masyarakat. Itulah sebabnya Tuhan biarkan penindasan selama 20 tahun oleh Filistin. Apakah sebabnya? Karena disebabkan Israel tidak pernah sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan saja. Tabut Allah jadi simbol keagamaan semata-mata tanpa kesadaran bahwa Tuhan menuntut penyembahan tunggal kepadanya. Perikop hari ini saudara sekalian menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya masih menyembah dewa-dewa Kanaan. Itulah sebabnya keluhan Israel atas penindasan Filistin dijawab Samuel dengan ajakan pertobatan. Dari kisah ini kita belajar dua hal. Pertama, saat masalah menerpa kita harus memeriksa diri dengan jujur. Kalau ada dosa yang harus diakui atau bertobat. Lalu menjalani hidup baru dengan setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan yang baru. Saudara sekalian, pertobatan diri sendiri adalah cara terbaik mengalami pemulihan, berkat bahkan kemenangan iman. Pertobatan sejati juga ditunjukkan dengan meninggalkan semua yang tak dikehendaki Allah. Dengan jujur bertanya pada Tuhan, membuka diri di hadapannya, bagaimana sisi hidup saya yang belum menyenangkan Tuhan atau belum berkenan kepada Tuhan. Lalu kita menyelesaikannya. Saudara sekalian, pertobatan diri bukan menunjuk pada orang lain yang bertobat. Seringkali kita menghadapi masalah atau kita menyaksikan orang lain yang menghadapi masalah. Pertama-tama bukan dosa pribadi yang dicari,
tetapi mencari kambing hitam atau mencari kesalahan orang lain. Kemungkinan bisa juga mempersalahkan Tuhan yang mengizinkan peristiwa pahit itu terjadi. Jika demikian, kita tak akan menemukan letak kelemahan kita sebagai manusia, dan kita tidak akan pernah menemukan pengampunan sejati dari Kristus. Saudara sekalian, masalah terjadi pastinya karena andil kita walaupun tak sepenuhnya. Pertobatan sejati ditunjukkan dengan membuang segala kepercayaan, andalan-andalan manusiawi kita yang tanpa sadar menjadi tempat kita bergantung, dan dengan demikian menjadi dewa dalam hidup kita. Intinya, saudara sekalian, jangan mendua hati antara percaya pada manusia dan yang lainnya, namun juga masih tetap menganggap diri sebagai umat yang beragama, yang melaksanakan ritual-ritual agama kita. Yakobus mengatakan, orang yang mendua hati pasti tidak akan pernah tentram dalam hidupnya. Maka marilah kita fokus pada Kristus, saudara sekalian. Jangan pernah menduakan dirinya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia saja. Dan percayalah bahwa kebahagiaan di dalam Kristus menjadi milik kita, dan segala cita-cita kita di dalam perkenanannya akan terwujud, khususnya bagi seluruh anggota keluarga kita. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Supaya kami jangan memiliki hati yang terbagi-bagi, atau hati yang mendua antara percaya kepada Tuhan, juga bergantung kepada manusia di muka bumi ini, ataupun hal-hal yang bisa dianggap menjadi tempat perlindungan. Kami mohon supaya Tuhan tetap menjaga kami, menyertai kami, supaya hati kami tetap kepadamu, walaupun banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Sertai kami dalam beraktivitas hari ini, sertai umat-umat-Mu yang sedang sakit, sertai mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka, berkati mereka yang sedang mencari jodoh, berkati umat-umat-Mu yang sedang berduka. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus yang akan mengasihi kami, sehingga hari ini kami dapat jalani dengan baik. Ke dalam tangan-Mu Bapa, hamba menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka dengan firman-Mu ini ya Tuhan. Lalu dengar kami anak-anak-Mu, kami sandarkan diri kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.